Pinjol legal sudah mulai sebar data. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana cara penanganannya? Oke, simak video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimudahkan rezekinya. Di video kali ini saya akan membahas dan juga meng-up teman-temannya pinjol legal mulai sebar data. Tepatnya ke sosial media. Ya. Banyak yang mengalami hal-hal seperti ini, makanya kita harus up dan juga supaya ibaratnya viral gitu kan. Jadi segala bentuk ibaratnya kayak sebar data seperti ini bisa diketahui oleh OJK supaya ada tindakan, tidak diam aja. Oke, sebelum itu yang baru bergabung tentunya bantu channel ini untuk berkembang dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah dan juga bunyikan notifikasi loncengnya supaya saat upload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuannya. Dan untuk teman-teman yang punya permasalahan pinjol yang masih gali lubang tutup lubang, boleh konsultasikan silahkan ke WA yang ada di deskripsi video. Kalian ingin dibantu bebas dari jeratan pinjaman online, ya silahkan konsultasikan segera. Oke, kita lanjut membahas topik kali ini. Di sini pinjol legal mulai melakukan sebar data, tepatnya ke sosial media. Ini adalah salah satu nasabah yang memang komentar sih ya, komentar di PT-PT di TikTok saya sebenarnya. Karena banyak juga sebenarnya, bukan hanya satu, tapi ini salah satu contohnya. Baru telat 1 hari sudah melakukan penyebaran data dengan melampirkan foto KTP ke sosial media, gitu kan? Baru telat 1 hari, gitu kan? Padahal ini legal. Aplikasinya adalah Kredit Pintar nih, komenannya seperti ini nih. Kalian bisa baca, ya. Aplikasi Kredit Pintar sudah melakukan penyebaran foto ke FB. Ya, kalian bisa baca ini, ya. Ini komentar dari yang ibaratnya komen, gitu kan, yang nasabah Galbay, ya. Padahal legal. Sebenarnya bukan hanya ini, banyak juga yang lainnya juga yang mengeluhkan tentang aplikasi Kredit Pintar, yang mana memang si Kredit Pintar ini aplikasi legal serasa ilegal, gitu ya. Aplikasinya legal tapi serasa ilegal. Memang seperti itu faktanya. Harus di-up besar-besar kalau Kredit Pintar nih. Padahal mereka itu aplikasi OJK, legal, ada DC lapangan, masuk di BI checking. Tapi pengancamannya sudah benar-benar seperti pinjol ilegal, ya. Ini melakukan penyebaran data ke sosial media, ke FB, seperti itu, ya. Tapi gini teman-teman, memang lah ya, kebanyakan juga kadang si yang sebar data ini dari legal itu sendiri tidak pernah menyebutkan nama aplikasinya. Ya, pihak sana mah seperti DC-DC pinjol, pihak aplikasi pasti nggak akan mengakui. Semuanya juga nggak akan mengakui. Bukan dari pihak kami, bukan dari pihak kami, gak ada bukti juga, ibaratnya penyiaran data, bullshit semua. Ya. Cara faktanya memang seperti itu. Mereka itu nggak akan pernah bilang dari aplikasi apa, yang termasuk yang teror-teror ke kita sendiri aja, yang kata-kata kasar, binatang, lewat SMS tuh banyak. Lewat SMS keluarnya bahasa-bahasa binatang semua, dengan pengancaman, gitu kan? Seperti itu semua, tapi tidak pernah menyebutkan nama aplikasinya, dan memang seperti itu alasannya. Dan jelas secara hukumnya juga mereka takut sebenarnya. Ya, cuman bagaimana caranya supaya nasabah juga ditakut-takutin, gitu alasannya tetap. Walaupun ya kita sendiri sebagai nasabah mah tidak bisa membuktikan secara jelasnya, gitu kan. Secara jelasnya bahwa itu dari aplikasi berarti legal kayak Kredit Pintar, salah satu nasabah ini. Tapi faktanya nasabah ini kan Galbaynya juga di aplikasi itu. Banyak yang rata-rata seperti itu. Kemarin ada nih yang konsultasi ke saya UATAS PinPlus, dua aplikasi itu, ke SMS sampai ngancam mau BUNH, mau ibaratnya dengan kata-kata kasar, dengan kata-kata binatang pada keluar. Emang dari aplikasi apa kalau memang bukan dari dua legal itu sendiri? Ya, jelas gitu kan, walaupun memang tidak menyebutkan nama aplikasinya, tapi faktanya memang seperti itu. Segala tingkah laku penagihan itu memang kayak gitu. Jadi bagaimana kita mengatasi hal tersebut? Sebenarnya poinnya, kalau memang teman-teman nih takut kayak sebar data ke sosial media, amankan dulu sosial medianya. Karena mereka bisa melakukan penyebaran data ke sosial media itu bukan punya akses, bukan mereka ibaratnya bisa mengakses sosial media kita, enggak. Tapi mereka itu hanya strip tracking disebutnya. Pasti ada lah teman-teman beberapa yang mengalami dengan penagihan kita akan strip tracking katanya. Itulah. Jadi mencari-cari data kita seperti di sosial media salah satunya. Makanya harus melakukan penanganan. Nah, di sini teman-teman, makanya di sini pun ya kita bimbing untuk itu semua. Supaya si DC pinjol itu tidak melakukan penagihan-penagihan sampai ke luar kontak darurat.
kayak legal kan. Legal itu kan kalau secara basis izinnya itu tidak ada akses kontak. Cuman banyak juga potensi yang menghubungi teman-teman Anda, menghubungi kontak-kontak Anda, itu kan. Sebenarnya itu tinggal bagaimana kita melakukan penanganan, bagaimana supaya tidak menghubungi kontak, tidak sampai keluar kontak darurat. Itu masih bisa diantisipasi. Makanya kita bantu untuk mengamankan itu semua. Bukan ke teror kita sendiri ya. Yang kita amankan adalah supaya tidak keluar kontak darurat ataupun sosial media. Jadi lakukan penanganan, langkah-langkah sebelum gagal bayar. Seperti itu. Kalau ke kita sendiri mah sebenarnya ada bentuk juga meminimalisir supaya tidak nelpon terus-menerusan, itu ada pemblokirannya. Sekarang di pengaturan WA juga ada pemblokiran chat penagihan loh. Ya, ada juga yang seperti itu. Dia tinggal lakukan penanganan tersebut aja. Supaya ibaratnya teror penagihan terminimalisir. Dan bagaimana kita harus bertindak kalau memang sudah seperti ini ya. Kita bisa aja melakukan pelaporan, memang ada platformnya juga AFI gitu kan, AFPI. Cuman pada dasarnya ya susah juga sebenarnya untuk diri kita sendiri. Poinnya lebih baik mental kuat, berusaha bodo amat, abaikan aja. Karena hal-hal seperti itu, misalkan kayak pengancaman BUN, lah, apalah gitu, itu nggak akan terjadi. Tapi kalau yang sudah ke sosial media seperti itu, ya tinggal kita buat pernyataan aja. Ya, karena segala bentuk yang mereka lakukan itu tindakannya adalah menyalahi peraturan, menyalahi hukum. Berarti tinggal kita buat pernyataan ke teman kita, saudara kita gitu kan. Supaya mereka tidak menyalahkan kita semua. Tidak menyalahkan Anda lah ibarat sebagai nasabah. Karena yang mereka lakukan adalah tindakan melanggar aturan. Ya, seperti itu. Jadi sebenarnya poinnya jadi harus ada penanganan di awal. Kalau memang kalian mau galbay ataupun sudah tidak bisa bayar, makanya langsung aja konsultasikan ke WA yang ada di deskripsi video ya, biar kita bantu, bimbing, dampingin, lakukan penanganan meminimalisir segi resiko-resiko fatal gagal bayar. Ya, seperti itu teman-teman. Oke, mungkin saya sedikit informasinya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.